Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus belajar. Karena dengan belajar semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Alhamdulillah tentunya di program Serambi Islami TVRI. Baik, kali ini tentunya kita di Serambi Islami akan membahas tema bekerja karena Allah. Nah, tepat sekali tema kita hari ini bagi pemirsa yang sekarang saat ini sedang bersiap-siap untuk aktivitasnya. Tentunya sebelum bekerja kita bisa menyimak dulu nih tema pembahasan kita bekerja karena Allah. Dan seperti apa pembahasannya tentunya bersama narasumber kita yaitu Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan sebagai pengasuh Yayasan Maulida Fitriah Jakarta. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Hafiz sehat Ya, ya? sehat alhamdulillah. Kemudian yang hadir ibu-ibu juga sejak tadi pagi nih. Betul. Pagi dari malam, pagi sampai gini hari. Pemirsa Indonesia, bagi yang sehat biar tambah sehat. Amin. Yang kurang sehat biar Allah kasih kesembuhan. Amin, amin. Sehat panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin. Allahumma rabbanas azhibil ba'as isfi anta syafi. Amin. La shifa illa shifauka shifaan taman la yughadiru saqaman. Khusus kepada pemirsa yang kurang sehat, Allah kasih kesembuhan. Amin. Sehat panjang umur berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Amin. Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dan tentunya pastinya kita juga bersama kori kita yaitu Ustadz Asep Syihabuddin. Siap nanti akan membacakan ayat suci Insyaallah, Bang Al-Quran. Hafiz. Baik, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, dan tentunya bersama jamaah dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Tanjung Priuk, pimpinannya itu Ustazah Tri Wahyuni. Assalamualaikum Ibu. Ceria benar hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan ini adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat ngajinya, Alhamdulillah. Baik, dan tentunya sebelum kita bahas tema kita hari ini yaitu bekerja karena Allah, tentunya kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 105. Langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Asep Syihabuddin, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فينبئكم بما كنتم تعملون. فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah,
Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustaz Asep. Sama-sama Bang Hafiz. Masya Allah, baru bangun tidur ataupun baru selesai melaksanakan kewajiban kita salat subuh dan alhamdulillah sudah diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Indah sekali dan tentunya ini dia yang akan kita bahas. Bekerja karena Allah. Siap kita simak penjelasan dari guru kita, Kiai kita, yaitu Kiai Haji Agus Darmawan. Silakan Kiai. Iya, terima kasih Abang Ustadz Hafiz Salim. Juga Ustadz Asep Syahabudin. Baik Kiai. Ibu-ibu sehat semua kabarnya ya. Alhamdulillah. Saya lihat ini berkerudung hijabnya berwarna pink. Cakep. 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 Bukan Bukan pantun. pantun, bukan ya, pantun. maksudnya muji ibu. Muji ibu. Dan ustadznya juga ini Unyu-unyu. pakai ungu. Iya. Jadi ungu sama pink itu bersaudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma alhamdulillah alladzi nastofa. Alladzi zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyanal ardo bil masajid. Wa zayyanal masajid bi Ka'bah wa zayyanal malaikatu bil malaikati Jibril alaihissalam. Wa zayyanal anbiya'a bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Indonesia, ayah bundaku terkasih di mana saja berada, pemirsa Serambi Islami TVRI, dan hari ini kita berdoa suasana yang sejuk dan indah. Semoga Allah memberkahi hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Enggak terasa ya bahwa umur kita bertambah terus. Lillah. Tapi enggak terasa juga bahwa usia kita berkurang terus. Dan hari ini satu the big question, pertanyaan besar kita adalah kalau Allah akan menjemput kita, sudahkah kita siap? Jawabnya adalah insya Allah. Makanya bekerjalah karena Allah. Ibu, Iya. bekerjalah, upayakan kerja itu lillah wa filah karena Allah. Nah di sini kenapa karena Allah? Dalam sebuah statement Quran ada pembahasan di surahnya, di surah ke-9 di ayatnya 105 atau bah 105. Pak Hafiz sehat ya? Siap, sehat alhamdulillah. Kayak ini atau bahasa 105, Iya. siap. Allah mengatakan, berfirman, ibu, bapak, pemirsa Indonesia, bismillahirrahmanirrahim, wa kulli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Allahumma Wasallam salli wa sallim wa barik alaih. diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai Muhammad tuh kepada mereka-mereka yang baru taubat, artinya baru sadar, dan mereka semua adalah penggemar dosa, wakuli malu, dan mereka berhitung dengan hukum-hukum Allah, dan dia berhitung dengan apapun yang diperbuat oleh Allah untuk hambanya, yang dilakukan Allah untuk hambanya, mereka nggak pernah sadar. Wakuli malu, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian semua, fasayarallahu amalakum. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Enggak, saya tanya dulu, ibu pada merunduk begini. Ini lagi zikir, apalagi mimpi, apalagi serius. Hawa subuh. Ini ada dua macam nih. Apa Ada tuh? dua Apa macam. tuh, Kiai? Apa tuh, Kiai? Yang pertama
ini masih belum paham pengajian kita. Pertama nih, ngomong apa sih? Belum paham. Yang kedua, kok ustadznya ganteng banget gitu. Nah, kayaknya yang kedua Kiai, kayaknya yang kedua. Betul kan Bu? Yang kedua kan? Nah, Maksud saya supaya ini intermezzo aja supaya ibu nggak ngantuk ya. betul. Dan katakanlah wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, I'malu, bekerjalah kalian semua, jangan berhitung dong. Karena fasayarallahu amalakum, maka Allah itu akan melihat pekerjaan kamu. Kamu nothing tulus deh, nothing tulus. Arti itu nothing tulus itu ikhlas karena Allah, nggak ada beban. Nah kalau kita sudah bekerja karena Allah, fasayarallahu amalakum, maka Allah melihat pekerjaan kamu. Yang kedua, tidak hanya Allah, Ustaz Asep. Ya. Wa rasuluhu, dan Rasul Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. juga ngelihat kerjaan umatnya. Jangan dikira orang yang sudah meninggal itu mereka, sorry nih, jasad nih Agus Dermawan andai kata umpama saya nggak ada nih, saya wafat meninggal dunia, jasad saya boleh dikubur. Jasad saya boleh, death is the grand leveler. Bahwa kematian itu sebagai alat perata raksasa. Artinya apa? Siapapun orangnya pasti meninggal. Itu di Allahu Akbar. Di Senin yang lalu ada tuh Bapak Kiai Haji, namanya Kiai Haji Muhammad Zain, dokter. Dia mengatakan mensitir ayat bahwa setiap manusia itu pasti mengalami kematian. Pasti mengalami wafat. Nah, idza janna alikal lail hal ta'ishu ilal fajri. Kalau datang waktu malam, apakah kamu bisa menjamin umurmu sampai besok terbit waktu fajar? Makanya setiap manusia itu pasti mengalami kematian. Tidak boleh ada kata kesombongan. Nah, di sini tidak hanya ini ayat Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi jangan kamu mengira bahwa orang yang sudah mati itu mati. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi jasadnya boleh mati, boleh dikubur, tapi bal ahya, dia tuh masih hidup penghabis. Betul. Masih hidup penghabis. Iya, masih ada. Di sisi Tuhan mereka, rohnya di hadapan Allah. Allahu Akbar. Nanti akan dipinta pertanggungjawaban. Nah, di sini ada kata wa rasuluhu, dan rasulnya juga bisa melihat. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada Allah juga ngelihat pekerjaan kita, Bang Hafiz. Iya, betul. Bagaimana deh? Pertama, tadi sudah disampaikan. Saya mau Kiai. lanjut atau Tahan dulu. Jadi setiap pekerjaan kita tuh Allah menyaksikan. yang penting Allah melihat? Allah melihat. Ya. Kemudian Rasul. Dan juga Mukmin. orang-orang yang beriman. Masya Allah. Tapi nanti jelasin lagi Kiai kepada Ya, kita betul semua. sekali. Dan buat pemirsa, nanti akan terus dilanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi TVRI. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu bekerja karena Allah. Silahkan Kiai dilanjut. Ya, Bang Hafiz, makasih. Pemirsa Indonesia, kita belum tuntas nih. Iya. Jadi kerja itu harus keras, harus ikhlas, harus juga tuntas, harus juga cerdas. Cerdas. Jadi Allah mengatakan bahwa tidak hanya Allah saja yang melihat kita, Ibu. Ibu. Iya. Tidak hanya Allah yang melihat kita, tapi Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat umatnya. Betul. Yang kerjanya bagaimana nih? Apa karena perhitungan? Apa karena Allah? Kalau sholatnya juga yang dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Alamin. sholatku sesungguhnya nih, inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, lillah wa filah, karena Allah. Nah di sini bukan hanya bukan hanya Allah saja, tapi Rasulullah Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Nih semua nih orang beriman nih. Masya Allah. Nah ibu lagi nyapu nih, nggak dilihat sama siapa-siapa sih. Ibu lagi masak nih. Pertama tuh masak, waduh enak banget. Kurang garam, dikasih garam tuh. Terus ibu lah sambil baca selawat, ya kelupaan tuh dikasih garam lagi tuh. Ya, namanya aja nothing tulus, ikhlas, ya. Kelupaan, it's okay. Nah, jangan sampai lupa keasinan. Nah di sini ibu ada kata wal mu'minun itu orang-orang yang beriman melihat, Allah yang melihat. Walaupun ibu ikhlas karena Allah mencuci pakaian suami, pakaian anak, pakaian, pokoknya kita nggak pernah berhitung. Nah, ibu masuk kepada hukum olahraga. Iya. Bahwa saya ini mencuci, masak, ini bergerak loh. Ya. Olahraga. Supaya dapat pahala, baca selawat. Kan begitu. Ya. Supaya ada niatnya yang baik. Innamal a'malu binniat. Kan begitu. Nah, selain Allah, Rasulullah, wal mu'minun juga orang-orang yang beriman kepada Allah. Ngelihat kita juga itu. Walaupun kita nggak mau dilihat sama orang, tapi secara otomatis Bang Hafiz. Betul. Allah ngelihat kita. Kemudian wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Di sini ada kata dan kamu itu akan dibangkitkan, dikembalikan kepada Allah nanti, dikembalikan ini dengan kata alimul ghaib wasyahadah. Kepada yang mengetahui hal-hal yang gaib, wasyahadah yang juga kelihatan. Nah, di sini wasaturaduna ila alimil ghaib. Nanti ibu akan betul-betul dikembalikan kepada Allah, meninggal maksudnya meninggal. Itu ila alimil ghaib wasyahadah. Kepada sesuatu yang mengetahui. Allah tuh yang gaib, mengetahui yang gaib, yang nggak kelihatan. Nah, ibu kerja nih, semua pada kerja nih, nggak kelihatan kan? Tetapi ada juga wasyahadah, juga yang kelihatan. Dan di sini ada kata fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka nanti dipertanggungjawabkan, nanti akan diberitakan tuh. Artinya kita itu nanti kerjaan tuh akan diberitakan oleh Allah. Pas meninggal hari kiamat nanti itu akan ada rapotnya, diberitakan. Kan ada istilah di TPR itu pernah gak kita waktu kecil dulu? Ada dunia dalam Berita. diberitakan kan dunia dalam Berita. Tapi nanti ada akhirat dalam berita. Akhirat dalam berita. Kenapa diberitakan semua kerjaan kita? Nah, saudaraku, kadang-kadang kita kalau lagi kerja nih, dengerin nih semuanya nih. Kita lagi mau transaksi 3 miliar sama temen, sama orang nih, bisnis kita. Tiba-tiba azan zuhur, hayya 'alas shalah, kan gitu. Iya. Nah, ini teman kita lagi transaksi. Apakah tunggu sebentar? Saya ini mau sholat. Karena udah ada panggilan Allah, as-sholatu ala waktiha. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Sebentar, saya mau sholat dulu. Tolong sebentar. Ataukah Allah sebentar dulu. Saya mau transaksi 3 miliar. Coba yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang pertama apa yang kedua? Kedua. Masa sih? Insya Allah yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengar ya? Ada tamu. Iya, iya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Kiai. Ustaz Asep, berkah. Ini gurunda kita Ya Allah, Kiai Allah Agus, Akbar. Masya Allah. Kiai, Ini Abang Hafiz. Ustaz. Masya Allah. Ya. Buah kecipir, buah kedong-dong. Cakep. Mampir dong. Udah populer. Udah Lebih populer. Makan sekuteng di Pontianak. Cakep. Orang ganteng punya anak banyak. Siap. silakan duduk. Ya, Ada mau Mau disambut dibalik Ustaz? panggungnya? Sudah dah, ngejadi dah. Nggak jadi. Gimana selambang selimping? Serampang serving nasi uduk. Ya kan, yang di samping udah pada duduk. Ya Allah. Akbar. Alhamdulillah, ya Allah, Dokter Zain sehat ya. Alhamdulillah Panjang sehat. umur Kiai. Tadi Iya. barusan diomongin, tadi Kiai sempat menjelaskan katanya Masya bulan apa Allah. minggu yang lalu Iya. Ustadz menyampaikan tentang
bahwasanya setiap yang hidup ada yang pasti bakal mati. Iya, kullu nafsin dha'iqatul maut Sekarang itu ya. kehadiran Iya. lagi Dr. Zen. Dr. Zen ini pengurus MUI Pusat dan Sekjen Presidium Dai Ambasador Dompet Duafa. Masya Alhamdulillah. Pak Dr. Zen. Siap, Bang Ustadz Tapi Hafiz. tema kita ini adalah tentang bekerja karena Allah. Karena Allah. Nah, gimana nih? Menurut Dr. Zen apa Baik. yang mau disampaikan silakan. Izin Pak Kiai Agus Iya, Termawan. silakan Bapak Kiai Pak Muhammad Baik, Zen. Asep. Baik, Kiai Zen. Alhamdulillah. Ternyata di dalam kamus Mu'jam Al-Wasit termasuk dalam lisan al-Arab, redaksi padanan bekerja ini ternyata menggunakan redaksi ada yang amilah ya'malu. Yang bisa memiliki arti bekerja, melaksanakan. Di antaranya dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Semuanya manusia dalam keadaan kerugian. Kecuali adalah siapa mereka? Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Ya kan? Orang yang bekerja melaksanakan amal kebaikan karena Allah. Bahkan kalau udah dia beriman, kemudian dia beramal saleh, maka muncul amal-amal kebaikan yang lain. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Bahkan dalam hadis redaksi bekerja menggunakan redaksi kasabah. Pada suatu ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah ayyu kasbi atyab. Pekerjaan apa yang paling top? Nah, yang paling baik. Kata Nabi SAW ternyata ada dua pekerjaan ini. Bunda-bunda semuanya yang paling baik kata Nabi. Yaitu kata Nabi SAW. Ayyu kasbi atyab. Qala amalur rajul biyadi wa kullu bai'in mabrurin. Yang pertama pekerjaan orang yang melaksanakan dengan tangan sendiri. Yang kedua orang yang bisnis jual belinya yang baik. Pertanyaan kemudian, ya Rasul, contoh pekerjaan yang pakai tangan sendiri itu siapa saja sih? Ternyata kata Nabi SAW, ternyata bukan hanya Nabi saja yang bekerja dengan tangan sendiri sebagai pedagang. Ternyata para nabi-nabi yang lainnya juga berdagang dengan tangannya sendiri. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Zakaria najjaran. Ternyata Nabi Zakaria dia sebagai tukang kayu pakai tangan. Pakai tangan. Ya kan Zakaria. Bahkan disebutkan juga di dalam kitab Al-Mustadrak lil Imam Al-Hakim, ternyata Nabi Adam juga profesinya kerjaannya sebagai petani. Bahkan disebutkan uhaddisuka an Adam an innahu kana abdan harasan. Ternyata disebutkan ternyata Nabi Adam ini kerjaannya sebagai tukang nanam. Petani ya. Petani. Bahkan dalam kitab Hasyiah itu disebutkan Al-Bujairimi atau disebutkan karya Syekh Sulaiman, maka kana Adam disebutkan zarra'an, itu sebagai seorang petani. Nah, bahkan profesi Nabi Nuh alaihissalam uhaddisuka an Nuhin innahu kana najjaran. Ternyata Nabi Nuh ini kerjaannya tukang kayu, bikin perahu, Kapal. ya kan bikin kapal. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Hud, yakni Pak Kiai Agus Salim ayat 37 disebutkan. Agus Dermawan Pak Kiai, Masya Allah. Ini Agus gara-gara Salim pahlawan. Iya Agus Salim, karena diantaranya beliau semangat dari sejak kecil. Saya penceramah yang paling saya senengin beliau ini. Iya, Ya, pahlawan tuh. pendakwah. Nah, tadi saya sebetulnya mengetes gitu ya. Kira-kira dengerin saya enggak? Padahal apologi Pak Kiai, mohon maaf. Orang pinter emang pinter banget. Ya ini Pak Kiai Agus Dermawan luar biasa tadi memberikan gambaran. Ternyata orang yang bekerja itu luar biasa. Nabi-nabi aja kerja. Ya kan? Iya. Apalagi kita begitu ya. Nah, maka disebutkan Nabi Nuh kerjaannya tadi najjaron. Maka dalam surah Hud ayat 37 disebutkan wasna'il fulka. Wasna'il fulka, maka disebutkan, Nabi Nuh buatlah
al-fulka bahtera. Bi'ayunina. Nah, Betul. apa Ustaz? Bi'ayunina. Ya, bi'ayunina wa wahyina gitu kan. Dengan melalui pengawasan kami dan melalui wahyu kami. Berarti Nabi Nuh berprofesinya sebagai Masya Allah. tukang perahu, Kayu yaitu baik. tangan. Masya Bikin Allah. kapal, Bikin perahu, kapal, ya. perahu. Alhamdulillah, sungguh luar biasa. Berarti para nabi juga semua bekerja Sa'awi dengan ilal tadi. jabal Ilal jabal. ya simuni minal ma. Minal ma. Ya, Kiai. Tapi ini Kiai, saya Iya. ke Kiai Agus Dermawan ya. Bahwasannya kan tadi sudah dijelaskan juga Betul. tentang kita ini harus selalu senantiasa bekerja. Tapi bagaimana caranya untuk kita bekerja agar pekerjaan kita dapat bermanfaat dan diterima Allah serta umat manusia. Masya Allah. Nah, Iya, pekerjaan itu tidak lain adalah pastinya supaya diterima Allah dan diterima oleh manusia, tentunya keikhlasan tadi. oh dengan keikhlasan. Sebelum Ibu bertanya, ini ayat Quran menyatakan tentang kecerdasan, keikhlasan. Kekerasan dalam melaksanakan usaha atau bekerja. Ibu mungkin ada kata kenapa disebut dengan ikhlas? Ya, karena kerja ikhlas itu adalah kerja hati. Ya Bu, Ya, Kerja ikhlas, kerja hati. 3 orang. Bu, 3 orang. nah, lumayan 12. Nambah dikit. Kerja hati. Tapi ada juga kerja keras karena otot. Kalau ikhlas itu karena hati. Nothing tulus, gua mah kerja, maaf nih, nggak pakai ada istilah pamrih. Saya mah kerja aja. Nggak perlu amplop, Kiai. Tanam, ya di amplop lagi. Ya, orang belum sampai ke sini. Dibuang, Kiai, amplopnya dibuang. Saya belum ngomong tanam padi, rumput ikut, ngomong amplop dia. Aduh. Tanam padi, rumput ikut, tanam padi, rumput Ikut. tanam rumput padi, Ikut. Enggak luput. ngikut, Luput, tidak nggak ikut. Tanam Kalau- padi nih, tanam akhirat nih. Kita nih nothing tulus aja. Otomatis lah rezeki akan ikutin kita. Iya. Tapi tanam padi kalau kita kerja untuk tujuannya dunia, akhirat nggak ikut. Betul. Masih banyak nih. Iya, benar, Tapi benar, bagaimana? benar. Bagaimana? Kita tahan dulu. Tahan Nanti dulu. penjelasannya setelah yang satu ini aja, Kak? Iya, iya, iya. iya. Baik. Buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat pemirsa TVRI masih setia di Serambi Islami dan tentunya silahkan dilanjutkan kembali Kiai Agus Dermawan. Iya. Pak Kiai Zain, Siap, oke. Kiai Asep, Baik, Kiai juga Agus. Pak Ustadz Siap. Hafiz Salim Siap. dan juga Agus Salim. Agus Dermawan. Jadi kalau orang yang betul-betul kerja nothing tulus tadi, ikhlas, nih mainnya di hati. Hati nurani. Makanya ada kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas. Tuntas. Kerja yang ikhlas itu di hati. Allah, nih. Burung hudhud, kenal burung hudhud? Kenal. Burung hudhud kenal? Kagak. Itu, Pak Asep diam dulu. Itu pada saat zaman Nabi Sulaiman, burung hudhud kirim surat itu Nabi Sulaiman melalui burung hudhud itu kepada Ratu Belkis waktu zaman Nabi Sulaiman. Oh ya Allah. Itu hanya dikasih naluri, perasaan aja. Itu burung hudhud naluri. Kalau manusia luar biasa dikasih naluri, dikasih nalari, dikasih nurani. Masya Allah. Coba burung hudhud naluri perasaan, dia bawa jauh bermil-mil. Jauh banget tuh. Dia bisa pulang tuh. Tempat yang sama. Padahal cuma dikasih satu naluri. Bisa pulang. Tapi manusia naluri, nalari, nurani. Kagak pulang-pulang. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Orang balik-balik. Bang Toyib. Oh. Ini. Nah, kerja cerdas itu dengan
Otak. Kerja ikhlas dengan Hati. Kerja keras dengan Fisik, otot. otot, tenaga. Nah, di sini ada satu statement dikatakan fakuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi beramal kerja tuh tanpa ada ilmu yang sebenarnya skillful pada keahliannya. Loh, kalau idza duyiatil amanah fantajisa. Kalau amanah itu nih pekerjaan nggak pada skillful pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Betul. Nah, di sini kalau nggak ada ilmunya maka latukbal ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mari sama-sama yuk kita tanamkan sense of belonging, responsibility, dan insya Allah akan datang sense of security, ketenangan jiwa. Kalau kita nothing tulus tadi, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, dan juga kerja tuntas. Ya, demikian. Baik, Masya Allah. Kerja tadi sudah disampaikan ada naluri, nalari, dan nurani. Iya. Indah banget kali ini. Itu orang, Bu. Masya Allah. Itu orang, tiga. Tiga. Padahal tadi belum hut-hut cuma Satu. naluri. Naluri. Perasaan. Baik, sekarang gini ke Dr. Zen. Iya. Ya, izin. Iya. Bagaimana nih di masa-masa sekarang ini kita bahwasannya pekerjaan ini kan sangat banyak sekarang. Siap. Sangat bervariasi ya. Bagaimana cara kita untuk bisa bekerja dengan sesuai apa yang kita bisa tapi tetap berada dalam koridor keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nih, izin Pak Kiai Agus Termawan. Iya, silakan Pak Zen. Bang Hafiz dengan Ustadz Asep. Baik, Kiai. Nah, ternyata bekerja yang disampaikan tadi oleh guru kita, Pak Kiai Agus Termawan, yang penting tadi diniatkan semua karena lillah, karena Allah. Apapun kerjaan kita, apapun jabatan kita, atau kita sebagai istri tadi masak ya, nyuci, kalau niatnya karena Allah itu luar biasa. Jadi pahala. Pahala, ya kan? Bahkan dalam sebuah kitab disebutkan kam min amalin yatasawwaru bisuratin a'malid dunya yatasawwaru bisuratin min a'malil akhirah bi husnin niyah. Berapa banyak pekerjaan dunia termasuk bekerja tuh. Iya kan? Termasuk bekerja, ternyata kalau niatnya tadi disampaikan oleh guru kita, Masya Allah, kata Pak Kiai Agus Dermawan, Masya Allah, itu menjadi amalan akhirat. Bahkan di dalam surah Al-Qasas ayat 77, ini kan ada resep agar kita bisa sesuai dengan koridor dalam ajaran Islam. Di antaranya disebutkan wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ada dua resep di dalam surah tersebut nih. Sebelum kita nanti mempersiapkan perbuatan di dunia, yang dicari dulu tadi akhirat tuh. Tadi seperti Pak Kiai tadi. Padi dulu, pasti rumput ikut. Nanam rumput, padi luput. Nggak ikut juga. Iya benar. Karena kenapa tadi? Orang bekerja kan dunia, tapi niatnya ikhlas jadi nilai ibadah. Ibadah kan, makanya ada nyanyiannya ibu-ibu nih. Ini ibadah, itu ibadah, semuanya jadi ibadah. Ibu nyuci juga ibadah. Begitu kira-kira ya. Karena lagi musim hujan, banyak yang banjir ya. Air di sini banjir, di sana banjir, di mana pada kelebu. Kelebu di bahasanya Bang Hafiz ini. Mak kalau lagi nyanyi keren juga. Iya. Nah, niatnya tadi kata Pak Kiai Agus Dermawan. Jadi niatnya karena lillah. Kalau orang udah lillah, semuanya menjadi nilai ibadah. Ya kan, bi husnin niyah, dengan niat yang baik. Bahkan dalam kitab Al-Asbah wan Nazair disebutkan al-umuru bimaqasidiha. Semuanya tergantung niat kita. Maksud tujuan kita apa? Innamal a'malu binniyat. Semuanya sesuatu itu tergantung niat. Bahkan dalam Al-Qur'an semuanya diniatkan ikhlas itu tadi. Ya kan, wama umiru
illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlis, ikhlas. Iya, iya, Itu kan tanpa campuran air, tanpa campuran teh jadi air mineral. Itu kan. Jadi orang yang ibadah karena Allah tanpa campuran termasuk bekerja karena Allah, insya Allah tadi bernilai ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Kiai, alhamdulillah. Anda nambahin sedikit nih. Siap. Ada kata the right man on the right place. Ada kata the wrong man on the wrong place. Ada juga kata the wrong man. Nah, ada kata the right man on the wrong place. Ada juga the wrong man on the wrong place. Jadi the right man on the right place itu orang yang benar bisa memposisikan yang benar, kerjaan yang benar. Jadi itu yang dikatakan pada skillful, pada keahliannya. The right man on the right place. Orang yang benar bisa menempatkan pada posisi yang benar. Tapi sekarang ada kata the right man on the wrong place. Orang yang benar memposisikan kepada hal yang salah. Oke. Jadi ini kita benar nih di tempat yang salah. Jadi enggak pada kerjaan yang pas. Itu akan terjadi the wrong man on the wrong place. Orang yang salah bisa menempatkan pada posisi yang salah. Nah, akhirnya semua kesalahan sosial. Nah, Pak Kiai, mungkin dalam hidup ini yang tadi saya katakan bahwa antum bilang bahwa kita semua tergantung pada niat, bahwa tanam padi rumput ikut dan seterusnya. Kalau niat kita baik jadi ibadah, kan gitu. Betul. Nah, kalau kita tanam yang positif, umpama pohon buah durian, kan gitu. Dan dia akan berbuah durian. Walaupun dia musangking, walaupun dia montong Montong duri-duri hitam. Kemudian kenapa ngomong soal durian? Itu dia, kayak jadi nambah kepengen aja. Iya. Jadi semua tumbuhnya seperti itu. Beda dengan perkawinan. Nah, di sini yang dimaksud oleh Agus Dermawan, oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Zain tidak lain adalah nothing tulus. Semoga apa Indonesia, nih Bapak negara kita atau semua deh ibu kita, bapak kita yang bekerja dari pagi sampai sore, pergi pagi pulang petang, banting tulang, peras keringat, kejar dana. Tapi ingat, dia nggak pernah terasa capek. Mak kita melahirkan kita capek nggak? Enggak. Tapi ada orang tua yang mengatakan, lu kalau jangan bandel. Kalau gue tahu lu bandel, gue pencet, gue masukin lagi ke dalam. Itu marahnya seorang emak. Sorry nih, yang nggak punya akhlak juga. Tapi kalau emak yang baik, anak yang baik, semua kan everybody soleh semuanya. Everybody's happy. Itu antakuna zaujatuhu solehatan. Wa auladuhu abroron. Kemudian wa khulatohu solehin. Bu. Ya. Ya. Wariskuhu fi biladihi. Kan kalau orang mau happy, mau bahagia itu, kan istrinya solehah. Amin ya. Amin. Suaminya soleh. Amin. Kemudian juga punya anak yang berbakti pada orang tua. Amin. Ya? Kemudian juga lingkungannya yang baik-baik. Kemudian juga rezekinya ada di negerinya. Itu semua itu terangkum dalam pekerjaan yang bahagia. Pekerjaan yang nothing tulus. Pekerjaan yang ikhlas. Ya. Coba deh, kalau kita bekerja yang baik di muka bumi ini, insya Allah jempol deh. Itu yang namanya everybody's happy, yang dikatakan simbiosisme, mutualisme, win-win solution. Baik. Semuanya happy. Ya, sekarang gini Kiai, saya Iya. mau tanyakan kalau kerjaan ataupun amaliyah urusan akhirat kan dipertanggungjawabkan. Apakah pekerjaan kita yang di dunia ini, misal bekerja, aktivitas kita masing-masing ini juga dipertanggungjawabkan di Lah hadapan Allah iya. SWT? Itu yang dikatakan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti di pas hari kiamat atau pas kita meninggal, itu kan diperlihatkan semua. Bisa dipertanggungjawabkan. Ada kata lantazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'i solin. Ini nggak akan bergeser kedua telapak kaki kecuali Allah pertanyakan 4 hal. Pertama, an umri fima afnah. Tentang umur Kiai ya. Betul. Umur kita kenapa kau lalaikan? Ibu, Bu. Ibu sehat? Kenapa kau lalaikan umur? Wa an syababihi fima ablah, masa muda. Kenapa kau hancurkan? Semua dipertanggungjawabkan. Wa amalihi, nih. Paham nih? Apa nih? Serang asio.
Sarang ngeo. Sarang beo kali. Sarang beo. Nih. Nih. Apa itu Kiai? Piti mana nanti piti ada. Fulus syen bil fulus ma fi fulus ma Manfus. Wah, duit. Duit. Ini wa amalihi min ainak tasaba wa fima anfaqahu, harta yang kau dapat. Dari mana kau dapat? Dan kemana kau belanjakan? Ya. Lo sedekah enggak? Baik. Nyumbang enggak? Kan gitu. Baru yang terakhir wa amalihi min ainak tasaba wa fima anfaqahu wa an ilmihi madza amila bi. Ilmu juga dipertanyakan. Udah diamalin apa belum? Baik, Demikian, Masya Pak. Allah. Alhamdulillah. Ilmu ditanya dapat dari mana? Dapat dari Serambi-Islami. Dan semoga setelah dapat ilmunya nanti dipraktekkan dalam kehidupan. Betul. Tapi masih banyak lagi ilmu yang bakal disampaikan. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi-Islami TVRI. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat di Serambi-Islami. Dan tentunya kita akan terus melanjutkan kajian kita dengan tema bekerja karena Allah. Dan Alhamdulillah banyak sekali respon dari pemirsa Serambi-Islami yang juga Alhamdulillah ingin bertanya. Dan tentunya ingin mendapatkan jawaban dari narasumber kita. Baik, kita lihat video yang sudah dikirimkan oleh pemirsa yang ada di rumah. Dan saatnya kita lihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati. Sebelum saya makan nih gabus pucung, saya ingin bertanya nih Pak Kiai, apa kerja yang sehat untuk tugas suci di hati? Mungkin itu yang bisa saya pertanyakan Pak Kiai sebelum saya melanjutkan makan. Pak Kiai, ayo makan. Terima kasih Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawarin doang Bang Hafiz. Nawarin Ibu doang. alhamdulillah gabus pucung lagi, Masya Allah ya. Ini nama Ya. bahasa Betawinya geneng-genengin doang. Mengen-mengenin ya. Baik, ini nanti akan dijawab ya. Tapi kita kasih kesempatan dulu buat jamaah yang mau bertanya, yang ada di studio. Ibu, siapa yang mau bertanya silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwahyuni dari Majelis Talim Nurul Hikmah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pak Kiai mohon izin bertanya, apa yang dimaksud dengan bekerja keras, cerdas, dan ikhlas karena Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kiaiku, silahkan. Pertama tadi Tadi apa? pertanyaannya adalah yang pertama. Gabus pucung. Pertanyaannya bukan gabus pucung. Apa kerja yang sehat dan sebagai tugas suci di hati biar Oh iya, kerja sehat itu kayak maaf. Ya, siap. Nggak ada kata ngedumel. Jadi orang yang kesel itu, hati itu, yang dikatakan hati yang marid, hati yang sakit. Kan ada hati yang kolbun salim, ada kolbun marid, ada kolbun mayit, ada kolbun syadid, kan begitu. Itu hati itu kalau keras, dia sorry nih, dia nggak lembut dan dia ngedumel kerja itu, jadi penyakit. Kita sakitnya itu bisa nih, hipertensi. Betul. Apalagi kalau dia banyak makan, we are what we eat, apa yang dia makan tuh, silakan makan gabus yang banyak. Yang penting bawain ke rumah. Ya, itu yang penting. That is point. Gabus pucung, Iya. coba sama semur. Saya lihat tadi suaranya cakep banget, pakai nawarin doang lagi. Nawarin doang, Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih akhlaknya cakep ya. Jadi sampai di mana tadi? Iya, bahwa orang yang ya Allahu Akbar. Tadi ngedumel kerja yang memang tidak ikhlas karena Allah nih, yang pucung tadi andai kata yang sehat. Pucung ikannya, Kiai. Yang sehat bagaimana kan begitu. Nah, ya itu yang saya bilang nothing tulus. Kalau andai kata dia bekerja sorry nih, jadi ngedumel kan penyakit. Betul. Loh, penyakit bisa. We are what we eat, apa yang kita makan itulah darah kita. Be your own doctor, dirimu tuh doktermu. Iya. Sebetulnya itu hati, semua kembali ke hati. Ala inna fil jasadi mudghatan idza sulahat sulahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyul qalb. Kalau hati itu baik, baik semua.
Kalau hati itu buruk, buruk semua. Tergantung sama hati. Jadi kerja yang sehat itu kayak begitu. Ya kerja, ya bismillah karena Allah. Baik. Ya itu berkali-kali saya ucapkan seperti itu. Yang ditanya masih itu aja. Ya. Dan ibu tadi sudah saya jelaskan juga Ya, tuh yang cerdas, kerja keras, ikhlas, kerja keras. cerdas, kerja ikhlas karena Allah. Kan begitu. Ya. Nah itu jadi kesehatan. Sebab sehat itu kan mahal. Biarpun makan pakai pucung doang. Iya. Jadi health is better than wealth. Bahwa sehat itu lebih mahal daripada kekayaan. Nah, orang Arab pernah ngomong gini, asihah agla minad dunya wa ma fiha. Sehat itu lebih mahal dari dunia dan seisi dunia. Betul. Betul. Nah, kalau kita ngomong soal sehat, aduh, Bapak Ibu yang terhormat, mungkin pemirsa Indonesia ada yang berada di rumah sakit, ya, yang masih melekat nasogastric tube-nya, melekat endotracheal tube-nya, melekat IV line, melekat central vena pressure. Allahu Akbar. Mudah-mudahan cepat sembuh dan sehat kembali. Tolong jaga ya hatiku, anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ya, jagalah hati, jangan kau Nodai. nodai. Jagalah hati, jangan kau Nodai. nodai lagi. Syukuri. Jagalah hati, Jangan kau nodai. Jagalah hati. Lentera hidup ini. Kan gitu. Betul. Ya, ibu kan mau bahagia hatinya ya. Mau. Saya kasih resep. Ibu tangan begini coba, semua tangan begini. Semua begini. Coba begini semuanya. Oke. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Ya, stop. Jagalah hati. Cahaya hidup Cakep. Iya. Yes. Jadi nur, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan akan menjadi orang yang bahagia karena hatinya pun bahagia. Ingat tuh sumber segala-galanya. Baik. Sebab siapa Luqman Hakim ya. Ya, baik. Saya pernah kemarin bicara tuh bahwa kambing dikasih yang bagus kasih hati, kemudian potong kambing lagi dikasih yang buruk hati juga. Ternyata hati itu sumber semuanya, ya. Baik. Oke. Hati sumber kebaikan dan juga sumber kerusakan Keburukan, ya. iya. Masya Allah. Baik, kita ke Dokter Zen dulu nih. Saya secara pribadi ingin bertanya, bagaimana Dokter Zen ini kalau seandainya kan sekarang pekerjaan sangat sulit ya. Mungkin ada orang yang sudah bekerja di sebuah tempat, tapi tempat itu boleh dikatakan tadi wrong place, tempat yang salah gitu ya. Dia harus bagaimana? Sedangkan kalau dia keluar, dia susah akan mendapatkan kerja lagi. Satu sisi dia ini adalah untuk kehidupan keluarganya. Baik. Nah, seperti apa menyikapi itu? Tapi tadi menyambung sebetulnya izin Pak Kiai Agus Termawan, ada kata-kata yang menarik dari Pak Kiai Agus tadi, the right man on the right place, kan? Ya, the right Nah, man on the right place. bahkan ada kata kunci yang di dalam Al-Quranul Karim yang tadi kita bahas surah Al-Qasas, itu resep agar kita tepat itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ahsin ini memiliki makna dan berbuat baiklah. Terjemahan secara bebasnya itu profesional. Kalau orang udah tepat, the right man pasti profesional ya. Kerja ikhlas, kerja cerdas, bahkan kerja tuntas dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Al-Quran dilarang kita kerjanya itu merusak alam. Wala tabgil fasad fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, inilah kerja yang harapannya yang perlu kita lakukan tadi itu. Termasuk tadi kerja sehat. Maka dalam hadis Nabi disebutkan ni'matani magbudun fihi makatsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat nih kata Nabi yang sering dilupakan. Yang pertama nikmat sehat. Nikmat luang. Ya kan luang nih, waktu luang. Waktu. Sehat sebelum sakit. Kalau sehat mah bisa makan apa aja. Kalau sakit walaupun dibawain buah-buahan, saya mah kagak mau makan. Betul. Memang kenapa? Bukan buah beneran, buah-buahan. Iya. benar. Maksudnya Kiai Zen. buah-buahan itu suguhan dalam bentuk parcel buah-buahan atau dibungkus. Buah isinya bukan buah-buahan. Betul. Kalau kita sehat sampai ada yang usianya nih, kita sehat ini alhamdulillah. Pak Kiai Agus Termawan usia 58 tapi tampangnya 35. Masya Allah. Pak Kezen lucu juga. Iya. Ya, ini yang hadir kan usianya udah di atas 50 ya. Tapi kelihatannya jelita semuanya. Ya, jelita Apa maksud- jelita? Jelang 50 tahun. Iya. Masya Iya. Allah. Jadi Pak Kezen, ini subhanallah. Pak Asep
akan memberikan soal introspeksi diri. Nah, Betul. itu. Masya Menyambut Allah. akan datang tahun depan. Sebab Ngetes orang-orang yang ikhlas karena Allah itu harus tahu, berpikir, harus cerdas, Betul. juga harus introspeksi. Betul. Dan harus penuh bersyukur. Ya. Nah, orang yang penuh bersyukur itu Pak Asep. Ada ayat yang ingin Ayat yang dibacakan. dibacakan. Ada ayat. Silakan Ustaz Asep. Surat apa Pak Asep? Surah Al-Hasyr, Kiai. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Kiai Iya. nikmat sekali. Masya Allah ya, Ustadz Asep ya. Jadi ini kita bahas mungkin setelah yang berikutnya kali ya. Ya, Karena biar durasi lebih waktu leluasa. ya. Sini sudah semakin siang, sudah Betul. matahari sudah jelang. terbit, ya. Baik, kita serahkan dulu deh buat pemirsa yang mau rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana, tapi tentunya kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Serambi Islami. Silakan. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat di Serambi Islami. Dan tentunya tadi sudah dibacakan ayat suci Al-Quran dan kita butuh sekali penjelasan Ya. dari Kiai kita. Silahkan. Bang Hafiz, terima kasih. Juga Bapak Kiai Haji Muhammad Zain. Sedikit kita jabarkan ya, Siap, Kiai. biar pada paham juga ini. Insyaallah. Pak Asep. Baik, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Surahnya di Al-Hasyr ya, di ayat 18 sampai 20. Surat ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi di sini ada kata wahai orang-orang yang beriman, kalimat invitation, seruan, himbauan, ajakan kepada orang-orang yang beriman, macam ibu-ibu, macam kita semua, macam pemirsa semua. Amin insyaallah. Nah di sini orang yang beriman itu juga yang kedua ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Bang Hafiz. Ya. Di sini ada kata wahai orang yang beriman. Baik. Iman itu kan pasang surut tuh. Betul. Ada yazid Yazid wa wa yankusu. Jadi iman tuh kata Al-Imam Al-Ghazali itu pasang surut, tambah, kadang dia berkurang. Tuh iman manusia tuh. Iman kita. Waktu banyak duit, dia berkurang tuh iman itu. Iya, Dia kemana aja tuh ngayap tuh. Masya Allah. Kalau imannya lemah, Iya. tapi waktu nggak punya duit, wah tahajudnya rajin banget. Kutu musola. Iya, Kutu musola. betul. Ada juga iman tuh yazid, tapi walayan kusu, dia tambah, nggak berkurang. Tuh ambiya wal mursalin, iman para nabi. Nabi betapa hebatnya diuji sama Allah. Dilempar batu, dicaci maki, tapi dia tetap bertambah, dia punya iman. Ada al-iman la yazid walayan kus. Dia nggak tambah, nggak kurang. Tuh iman para malaikat tuh. Jadi malaikat itu dia nggak tambah, nggak kurang, dia punya iman. Dia monoton aja.
Nah di sini ada kata ittaqullaha, bertakwa kepada Allah. Nah di sini ada kata takwa. Orang-orang yang takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Ya Bu? Ya Bu. Ya. Alhamdulillah. Ini udah siang. Pada ngantuk. Kemarin saya ceramah Bang Hafiz. Iya, gimana? Saya ceramah aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita beriman kepada Allah. Tuh, saya ceramah gitu. Tuh emak begini. Ya ceramah aja. Ya, kalau maka saya tanya dulu. Saya ceramah aja daripada tidur semua. Iman, kedua takwa. Alladzina yunfikuna fi syarra wa dharra. Orang yang bertakwa itu dia demen sedekah tuh. Infak saat suka dan duka. Biarpun dia gak punya duit, sedekah pakai senyum. Masya Allah. Kotak amal lewat tuh. Senyumin aja. Nggak punya duit. Dia kotak amal lewat, dia senyum. Iya. Dia mau sedekah. Astagfirullahaladzim. Nah, kenapa ibu ketawa bu? Emang lucu? Lucu lah Kiai. Alladzina yunfikuna fi syarra wa dharra. Suka dan duka dia sedekah. Wal kaziminal ghaiz. Dia bisa menahan tuh amarahnya tuh. La amartum bisu. Kalau marah itu, amarah itu kan dia menuju mengarah kepada keburukan, kejelekan. Jadi dia tahan. Maksudnya adalah kalau orang yang nothing tulus tadi itu yang saya bilang kerjanya apapun di muka bumi ini, maaf, jangan ada kata marah, ya. Baik. Nah, yang ketiga setelah wal kazimil ghaiz wal afina anin nas. Jadi dia saling memaafkan di antara sesama umat manusia, hablum minallah, hablum minannas. Dan di sini ada kata wal tanzur nafsum ma qaddamat suligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dia hendaknya evaluasi pekerjaan kemarin tuh, oke? Pekerjaan yang lalu, nih wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin untuk prospek ke depan, untuk hari esok yang lebih baik. Alhamdulillah. Masya Allah, nikmat sekali ngaji di Islami dengan narasumber yang sungguh luar biasa dari berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Darmawan dan juga Ustadz Zen atau Dr. Zen. Tapi kita masih punya video yang belum kita tayangkan, pertanyaan dari pemirsa yang sudah mengirimkan video. Baik, kita lihat dulu pertanyaannya dan videonya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Kiai Agus Darmawan yang saya hormati, saya ingin bertanya. Nama saya Sumartono, asal dari Surabaya, Jawa Timur, ingin bertanya. Jauh banget. Yang dimaksud dengan tanam padi, rumput ikut tumbuh, itu maksudnya apa Pak Kiai ya? Sekian Pak Kiai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tapi penjelasannya nanti Dr. Zen ya. Kita kasih kesempatan dulu buat Ibu sekarang yang di studio ini yang mau bertanya. Yang bertanya siapa Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni dari Majelis Taklim Nurul Hikmah, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Izin bertanya Pak Kiai, kaitannya bekerja dengan rasa syukur nikmat itu apa Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah sudah kita terima dua penanya. Terima kasih Bu Yeni. Dan yang pertama ini dari Sumartono Surabaya. Gimana tuh yang dimaksud? Nanam padi, rumput ngikut. Oke. Baik, izin Pak Ya, Kiai. silakan. Masya Allah, Pak Kiai Agus Darmawan. Kemudian Bang Hafiz dan Ustadz Asep. Baik. Tadi sebetulnya udah disampaikan, udah jelas ya. Bicara tentang nanam padi. Kalau padi, rumput ikut kan? Nah, tapi kalau rumputnya ditanam, Padi luput. nah terbalik ya. Ya, kalau nanam padi, rumput ikut nggak? Ikut. Tapi kalau nanam rumput, nah, padi nggak ikut. Atau sebaliknya tadi, nanam padi, rumputnya yang ikut gitu. Jadi sebetulnya bicara amal-amal kebaikan semuanya diniatkan ikhlas karena Allah. Bahkan di dalam surah An-Nahl ayat 97 disebutkan, orang yang melaksanakan amal kebaikan termasuk bekerja dikategorikan melaksanakan amal soleh. Man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Nah ini kita garis bawah ini. Karena sesuai tadi yang ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Pak Kiai, ya kan,
iman dan takwa itu disandingkan kan dalam surah Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Ya kan, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah, bahkan bertakwa diulas sampai 2 kali. Harapannya bagaimana? Makna ligot ini sebelum dalam tafsir hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Atau dalam tafsir yang lain disebutkan hasibu anfusakum bil a'malil khairat. Introspeksi kita termasuk bekerja dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tadi kerja lillah karena Allah, kerja bersyukur karena Allah. Maka dilanjutkan tadi wa huwa mu'min, ya kan, wa mu'min, dia beriman, maka ada given yang didapatkan. Fala nuhyanahu hayatan thayyibah. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, happiness bahagia. Pasti jabatan naik. Karena kenapa? Ikhlas, ya kan? Karena maksimal tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, cerdas ikhlas, ya kerja, ya kan? Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja apa lagi tadi? Tuntas dan lain sebagainya. Karena kenapa? Konsepnya tadi bekerja karena Allah. Bahkan ibadah haji karena Allah, umroh karena Allah. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Semua karena Allah. Kita sholat juga apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, Kiai. Orang yang kerja keras sama bosnya nih. Ya, baik. Antum sama aneh kerja nih. Ibu kerja sama bos nih, ya, itu manusia loh. Apalagi sama Allah. Yang tadi katakan tanam padi Pak Surabaya ya? Sumartono, Jawa Timur. Tanam padi rumput ikut, itu emang benar. Nah sekarang secara otomatis yang dikatakan bahwa Pak Kiai Muhammad Zain mengatakan bahwa Anda kerja keras itu enggak, Mike Tyson nih berantem nih bertinju. Mike Tyson dia kerja keras kan, masa bodoh, tonton nyungsep tuh orang. Masa bodoh dia kerja keras, tapi kalau andai kata dia si bosnya itu ngelihat orang yang kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dia nothing tulus, percaya jabatan naik. Itu manusia. Nggak mungkin lah kalau kerja baik nggak ada ngikut, nggak ada. Ini Pak Martono, tanam padi rumput ikut. Itu yang dimaksud. Masya Allah. Beda sama yang i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan juga syair. Ada juga yang mengatakan maudu, ada yang Masya Allah. Pokoknya lil fadha'il a'mal. Bahwa beramal untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dia tuh nggak ada yang namanya istirahat. Dia kerja keras duniamu seakan hidup selamanya. Dia nggak pernah dia berhenti, tapi kerja dunia, hobi dunia. Nah, emang nggak boleh cinta dunia? Boleh. Tapi dunia itu diperuntukkan untuk akhirat. Dunia mazraatul akhirat. Ya, hobi dunia, tapi ingat ra'su kulli khoti'ah. Terlalu cinta kepada keduniaan, pangkal segala kejahatan. Begitu. Bagaimana pendapat Ustadz Hafiz? Baik, kita masih ada satu soalnya. Satu pertanyaan lagi. Saya paham Pak Kiai Hafiz. Bahwa masih ada satu. Masih ada satu. Satu ini belum dijawab. Masalah kaitannya kerja dengan rasa syukur. Dari Bu Eni belum terjawab. Oh, kerja rasa syukur. Kalau tadi kan padi, Iya. nanam padi rumput ngikut. Nah ini bagaimana Kiai? Silakan. Alhamdulillah ya Allah, biarpun jualan gado-gado, Insyaallah. syukur sama Allah. Ya, Saya hafal la in syakartum la azidannakum. ya. Wala in kafur, gado-gadonya mana? Enggak kalau numbuknya begini kapan jadi? Inna azab. Kan buat sambil ceramah itu. Oh iya. Ya. Jadi kalau dia kerja sambil syukur, Nah, Masya Allah. malam yaskuril galil lam yaskuril katsir. Wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur sama nikmat yang sedikit, berarti dia nggak syukur sama nikmat yang banyak. Masya Allah. Siapa orang yang nggak bersyukur kepada jasa manusia, berarti dia nggak bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja yang syukur itu rezeki Allah akan berikan. Yang dibilang wa mayatakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa mayatakillah, Allah kasih tuh yaj'al lahu makhraja, kasih jalan keluar. Keluarnya kemana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang enggak disangka-sangka.
Alhamdulillah. Ada yang beli lagi nih. Iya. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, indah banget. Terima kasih. Bang Hafiz para itu kiai. kalau makan ini apa? Ini apa? Kremes apa? Abon. Abon. Banyak semutnya nih. Ini bukan abon, Bu, urap. Ya, baik, alhamdulillah nikmat sekali kajian kita hari ini dan tentunya masih ada kesempatan waktu kita bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali tentunya kepada seluruh pemirsa TVRI yang masih bersama kita di Serambi Islami ini. Dan tentunya banyak sekali ilmu yang sudah disampaikan. Semoga sudah bisa menjadi catatan buat kita dan juga insya Allah semoga kita amalkan. Baik, tapi di akhir episode ini kita butuh konklusi ataupun kesimpulan-kesimpulan dari para narasumber kita. Namun sebelumnya kita awali dari Ustadz Asep untuk memberikan pesan-pesan terbaiknya untuk pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Bang Hafiz. Mohon izin para Tuan Guru Kiai Haji Agus Dermawan dan Kiai Zen. Para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang bekerja mencari nafkah yang diniatkan untuk keluarga, maka pahalanya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Asep. Lalu kita akan mendengarkan kesimpulan dari Dr. Muhammad Zen MA. Dipersilakan. Baik, izin Pak Ya. Kiai Agus Dermawan, Bang Hafiz dan Silakan Ustadz Pak Kiai. Asep. Baik. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 Allah menegaskan innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ternyata orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh termasuk bekerja, maka mereka mendapatkan given dari Allah, pemberian. Di antara disebutkan ulaika hum khairul bariyah. Mereka sebaik-baik manusia. Apa sebabnya? Karena udah beriman, merasa dalam jiwanya itu tenang, tentram, bersyukur atas nikmat dari Allah. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kita senantiasa bekerja, bersyukur, jangan lihat ke atas nikmatnya, lihatlah ke bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Fainnahu alla tajadaru ni'matullah. Yang terakhir sebetulnya yang perlu diingat, selain beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, maka mudah kita dalam lisan kita tutur kata yang baik, sehingga bekerja yang keluar adalah inner beauty, cantik dari dalam, yaitu senantiasa berkata-kata yang baik, tidak ngedumel, sehingga tidak mudah muncul penyakit-penyakit yang ada. Berapa banyak orang yang muncul bukan inner beauty, tapi dia yang terjadi adalah kata-katanya tidak baik, bekerjanya yang menggerundel dan sebagainya, timbul penyakit yang lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Muhammad Zen atas apa yang disampaikan di akhir episode kali ini dengan kesimpulan yang sangat menarik. Dan tentunya kepada Kiai kita ada Ibu Juta pemirsa, Kiai Agus Dermawan, silakan Iya, kesimpulannya. Bang Hafiz, Pak Kiai Muhammad Zain, Ustadz Asep Syihabuddin, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah. Pemirsa Indonesia yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dalam bekerjalah karena Allah ini punya makna yang besar. Di antaranya adalah kita harus bertafakur, sadar diri, berpikir bahwa kehidupan dunia ini zero sum game. Sementara tempat permainan dan sandiwara yang punya nilai nol. Oleh karena itu manfaatkanlah event momentum yang dikatakan give the best and the best will come back to you. Berbuat kebaikanlah kepada orang-orang sebaik mungkin dan kebaikan itu akan kembali kepada dirimu masing-masing. Tadabur, kita introspeksi diri bahwa kita punya salah rona, dosa dan noda. Hari ini yuk sama-sama kita come back to Allah, kembali kepada Allah. Kita minta ampun, astagfirullahalazim, taubatan nasuha.
baru kita bertasyakur, perbanyaklah kita berterima kasih akan nikmat yang Allah telah berikan. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas itu dambaan kita. Tentunya nothing tulus, ibtigha fi mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita masuk surga bukan karena amal soleh yang banyak, tapi dengan rahmat Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita membacakan doa. Semoga doa ini berkah buat kita dunia akhirat. Dan insya Allah cepat terkabul bahwa kita semua adalah hamba-hamba yang bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbun haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dalika ahla. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah dosa kami. Kami sudah berniat bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja cerdas, bekerja tuntas karenamu ya Allah. Tetapi ya Allah ya Tuhan kami, ada sekitar umat manusia yang memang masih juga bersuuzon kepada kami. Tapi kami nggak pernah suuzon kepada mereka. Kami selalu berhusnuzon kepada mereka. Ya Allah, maafkanlah dosa kedua orang tua kami yang melahirkan kami bertaruh antara mati hidup. Bersimbah darah meregang nyawa karena kelahiran kami, darah mama tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami, air mata ibu membasahi pipi. Karena membesarkan kami, resah gelisah selalu ibu kami alami. Kami tak lupa juga kepada ayah kami tersayang yang kerja keras, pergi pagi pulang petang, banting tulang peras keringat. Mereka kerja rezeki yang halal dan barokah buat keluarga. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami sakinah mawadah warahmah. Baiti janati, rumahku adalah surgaku. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadikan ya Allah kami, niat kami bekerja karenamu ya Rabbana ya Karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, tuntas sudah kajian kita dengan tema bekerja karena Allah. Terima kasih kepada Kiai Haji Agus Dermawan, dai berjuta pemirsa, dan juga Dr. Muhammad Zain MA, dan juga Ustadz Asep Syahabuddin. Tentunya kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Nurul Hikmah Tanjung Priok, terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas dan juga pemirsa. Dan tentunya saat kita bekerja, yang kita cari biasanya materi, dan materi ini nggak lepas dari yang namanya duit. Apa itu duit? Kita kejar duit. Doa, usaha, istiqomah, dan tawakal. Dan tentunya duit, bahasa Padangnya adalah piti. Untuk bisa mendapatkannya, yaitu P, perkuat iman, takwa, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Salatullah